Berikut yaitu saya akan membawakan materi yang berjudul analisa dan perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem secara umum yaitu data flow diagram atau DVD adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DVD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem. Aliran-aliran data di mana komponen-komponen tersebut dan asal tujuan dan penyimpanan dari data tersebut kita dapat menggunakan DVD untuk dua hal utama, yaitu untuk membuat dokumentasi dari sistem informasi yang ada atau untuk menyusun dokumentasi untuk sistem informasi yang baru. Ada 3 jenis DVD, yaitu konteks diagram atau CD, DVD fisik, DVD logis. DVD dapat digambarkan dalam diagram konteks dan level N. Huruf N dapat menggambarkan level dan proses di setiap lingkaran. Diagram konteks, diagram level N, DVD logis, DVD fisik, konteks diagram CD. Jenis pertama konteks diagram adalah data flow diagram tingkat atas, yaitu diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran data ke dalam dan keluar sistem dan ke dalam dan keluar entitas-entitas eksternal. CD menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan menghubungkan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut menggambarkan proses dalam sistem. Konteks diagram. Jenis konteks diagram adalah flow diagram tingkat atas, yaitu diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam keluar sistem, dalam ke dalam keluar entitas eksternal. CD menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut menggambarkan keseluruhan proses dalam sistem. Diagram level N atau data flow diagram level. Dalam diagram N, DVD dapat digunakan untuk menggambarkan diagram fisik maupun diagram logis, di mana diagram level N merupakan hasil pengembangan dari konteks diagram ke dalam komponen yang lebih detail tersebut disebut dengan top-down partitioning. Jika kita menggunakan pengembangan yang benar, jika akan mendapatkan DVD yang seimbang. DVD fisik adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan entitas-entitas internal dan eksternal dari sistem tersebut, dan ada aliran data ke dalam dan keluar dari entitas tersebut. Entitas internal adalah personal, tempat, sebuah bagian atau mesin, misalnya sebuah komputer dalam sistem tersebut yang mentransformasikan data. Maka DVD fisik tidak menunjukkan apa yang dilakukan, tetapi menunjukkan di mana, bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam sebuah sistem dilakukan. DVD logis adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut dan adalah aliran data ke dalam dan keluar dari proses-proses tersebut. Kita menggunakan DVD logis untuk membuat dokumentasi sebuah sistem informasi karena DVD logis dapat mewakili logika tersebut, yaitu apa yang dilakukan oleh sistem tersebut tanpa perlu menspesifikasi di mana, bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam sistem tersebut dilakukan. Keuntungan dari DVD logis dibandingkan dengan DVD fisik adalah dapat memusatkan perhatian pada fungsi-fungsi yang dilakukan sistem. Perlu diperhatikan di dalam pemberian keterangan atau label. Lingkaran-lingkaran atau simbol proses menjelaskan apa yang dilakukan sistem, misalnya yaitu menerima pembayaran, mencatat penjualan, bandingkan kas dan daftar penerimaan, persiapkan setoran, dan lain-lain. Aliran-aliran data yaitu simbol aliran data menggambarkan sifat data, misalnya pembayaran, bukan cek, kas, kartu kredit, penjualan, bukan buku penjualan juga. Usulan dari analisis berupa DVD dalam bab 4. Beberapa hal yang umum mendapat perhatian dalam mendesain baru tersebut ialah
Menggabungkan beberapa tugas menjadi satu. Master detail update meminimalkan tugas-tugas yang tidak penting, menghilangkan tugas-tugas yang dipublikat, menambahkan proses baru, meminimalkan proses input, menetapkan bagian mana yang harus dikerjakan komputer dan bagaimana yang harus dikerjakan manual. Diagram konteks. Dalam diagram flow diagram atau DFD, yaitu alat bantu yang dapat menggambarkan sistem secara lengkap dan jelas, baik sistem yang sudah ada maupun sistem yang masih dalam rancangan. Dalam DFD dijelaskan mengenai aliran data, informasi proses, basis data, dan sumber tujuan data yang dilakukan oleh sistem. Tingkatan atau level DFD dimulai dari diagram konteks yang dijelaskan dalam dan menggambarkan sistem secara umum, terdiri dari beberapa elemen-elemen di luar sistem yang memberikan input ke dalam sistem. Diagram konteks tersebut akan dirinci ke dalam beberapa proses yang ada dalam sistem sehingga menghasilkan uraian sistem dalam level N yang lebih rinci. Entitas luar pendukung sistem. Berdasarkan diagram konteks pada gambar 2, terdapat 3 entitas luar yang berhubungan dengan sistem. Setiap entitas luar tersebut mempunyai peran masing-masing yang berhubungan dengan sistem. Peran dari setiap entitas tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Itu bisa dilihat di tabel berikut. Tujuan prosedur kerja. Pada sistem yang berjalan sekarang, aktivitas yang dilakukan untuk pengolahan data nilai adalah sebagai berikut, yaitu input data, terdiri dari mahasiswa. Data diinput menjadi NIM, nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat sekarang, jurusan, jenjang, dan program studi. Input data mata kuliah. Data yang diinputkan dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, dan jumlah SKS. Pengolahan data dari pengolahan data VRS, PRS, atau perwalian. Data yang diinputkan adalah data mata kuliah yang diambil pada saat perwalian untuk setiap semesternya. Pengolahan data nilai. Data yang diinputkan adalah nilai data akhir setiap mahasiswa yang didapat setiap mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diambil pada saat perwalian. Data nilai yang diinput berupa angka yang kemudian dikonversikan menjadi nilai yang mutu dan nilai lambang. Pembuatan laporan terdiri kartu hasil studi atau KHS, skripsi nilai, kartu ujian, absensi UTS, absensi UAS, absensi kuliah. Ketentuan yaitu ada pun ketentuan yang berlaku dalam aktivitas akademik yang berhubungan dengan pengolahan data nilai adalah sebagai berikut. Itu 1. Data mata kuliah, perwalian, data nilai. Kesimpulannya yaitu secara umum sistem berjalan sekarang sudah cukup baik, dukungan personel, pembagian tugas dan bertanggung jawab, serta struktur organisasi sudah memadai. Selain itu juga sebagian informasi pengolahan datanya sudah diolah dengan sistem komputerisasi yang diantaranya sudah memiliki software khusus untuk menangani sistem tersebut, namun hanya sebatas pada aplikasi yang belum terintegrasi dan subsistem lain. Itu adalah tugas yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.